Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hani Karina dari kelas A02 semester 1 dengan NPM 41154030210056. Saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai sistem filsafat dengan rekan saya yang bernama Iin Inasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Inasa dengan NPM 41154030210041 dari kelas A02 bersama rekan saya Vina Hani Karina. Kami akan mempresentasikan materi tersebut. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa alasan, diantaranya sidang PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya filosofis groundslog daripada Indonesia Merdeka. Pendapat lain menyatakan bahwa Pancasila adalah hasil perenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang PPUPKI hingga mengesahkan PPKI. Hasil perenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yaitu koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Makna filsafat Pancasila dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada di alam nyata secara umum. Masalah ontologis dapat diterapkan ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat karena yang pertama, determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga pada dasarnya manusia bersifat reaktif dan pasif. Yang kedua, pragmatisme menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan manusia aktif dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi nasibnya. Yang ketiga, kompromisme menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan terbatas atau perilaku yang ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Yang kedua ada landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang dapat mengetahui apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologi Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dapat diuraikan menjadi sila ketuhanan digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah. Sila persatuan digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan oleh penjajah kolonialisme Belanda. Sila kerakyatan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah. Sila keadilan digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan setia kawan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, dan mufakat. Sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah sumber historis. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia.
Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Soekarno menyebutnya dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila kedua ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sosial, kultural, dan teritorial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari di muka bumi ini. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti di desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan sebagainya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok 2, masyarakat ilmiah, akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslike. Soekarno memikirkan perihal kemerdekaan bangsa Indonesia. Ide tersebut disambut baik oleh berbagai kalangan, terutama dalam sidang PPUPKI pertama 1 Juni 1945. Akan tetapi, ide tentang filosofis Groundslike belum diuraikan secara rinci atau masih bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.
Pada pemerintahan Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis melalui istilah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat menjadi penataran P4 pada masanya. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat ada dua, yakni kapitalisme dan komunisme. Pertama, kapitalisme adalah menekankan kebebasan memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme yang sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Ada pula tantangan lainnya seperti pertama, korupsi, yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila, yang ketiga, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang keempat, kemerosotan moral dan kekacauan manusia, yang kelima, melemahnya hukum di Indonesia karena lemahnya integrasi penegakan hukum, yang keenam, runturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Dampak global dan kemajuan teknologi telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti antara lain yang pertama, banyaknya generasi muda yang saat ini telah berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, banyak di antara pemuda Indonesia yang tidak berperilaku memanusiakan manusia lain sebagaimana mestinya. Yang ketiga, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada generasi penerus bangsa Indonesia saat ini. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi antara lain yang pertama, hakikat sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah dan mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang terakhir, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Selanjutnya ada urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain, yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan tujuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang terakhir adalah menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tingkatan dan pemikiran.
Yang terakhir adalah ringkasan atau rangkuman dari apa yang telah dijelaskan di atas. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Dari bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis, hakikat manusia, dasar epistemologis, pengetahuan, dan dasar aksiologis, pengamalan nilai-nilainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.